Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam lembaran kehidupan kita akan menjadi hampa dan kosong atau tidak ada jiwa ketika kita tidak menghidupi hidup doa. Di dalam doa, Tuhan memberikan pertolongan kepada anaknya yang penuh iman. Dan Allah kita adalah Allah orang hidup dan bukan orang mati. Maka mintalah, ketuklah, dan mohonlah apa yang terbaik untuk hidup kita menurut rancangan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah penyelenggara segala sesuatu yang hidup. Perkenankanlah kami mengimani Engkau, Allah kami yang selalu menepati janji-Mu dengan setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali kita di dalam lembaran kehidupan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Bahkan seringkali kita menghakimi, menuduh mengapa Tuhan membuat hidup kita sedemikian menderita. Tetapi hari ini kita diajak untuk belajar dari Tobit. Permohonan Tobit dan Sarah di hadapan kemuliaan Allah dikabulkan. Seringkali tanpa kita sadari, kita memohon sesuatu yang menurut kita baik, tetapi mungkin tidak baik untuk masa depan kita yang dirancangkan Tuhan atas lembaran kehidupan kita. Seringkali kita pun tidak tahu apa yang sebenarnya kita minta kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, berdoalah seturut rencana Allah. Biarkanlah Roh Kudus yang diutus untuk menemani kita, mendampingi kita, memimpin kita untuk senantiasa taat, setia, dan percaya pada rancangan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Kerendahan hati, ketulusan dan ketaatan Tobit dan Sarah yang senantiasa memuliakan Tuhan di dalam lembaran kehidupannya, doa-doa permohonannya dikabulkan sebagaimana yang ia minta. Mereka selalu mengatakan bahwa rancangan Tuhan selalu indah bila kita senantiasa taat dan setia pada iman kita. Di dalam Injil hari ini sangat menarik juga untuk kita renungkan bahwa Allah kita bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Kita diajak menghadirkan kasih Allah berarti bukan membunuh karakter yang lain. Seringkali kita merasa beriman, lalu kita merasa paling berhak untuk menghakimi sesama kita. Padahal sebetulnya kalau kita beriman, semakin beriman, seharusnya semakin rendah hati di dalam persiarahan hidup kita. Karena ingat, Allah kita adalah Allah orang hidup yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperbaiki diri dari kesalahannya dan senantiasa memuliakan Tuhan di dalam lembaran kehidupannya. Kalau kita mengaku diri sebagai murid Allah, anak-anak dari terang, sudahkah kita demikian? Ataukah kita selalu menjadi pribadi yang berseberangan, membunuh karakter-karakter yang memiliki potensi untuk menggantikan kita di dalam keterlibatan kita, baik di dalam gereja, masyarakat, maupun negara. Sebagai orang beriman, mestinya senantiasa berpikir dengan rendah hati, membiarkan mereka yang bisa melakukan lebih baik
untuk melakukannya di dalam kehidupan nyata, memberikan kesempatan, mengapresiasi sesama kita yang mengerjakan segala sesuatunya lebih baik. Namun di dunia sekarang ini, mengapresiasi menjadi sesuatu yang mahal. Padahal dengan mengapresiasi semakin tumbuh orang lain berbuat baik. Semakin banyak orang berbuat baik, semakin ringan beban kita di dalam kehidupan bersama. Kita diajak untuk membuat semakin banyak orang hidup di dalam potensi, di dalam kreativitas, dalam koridor ketaatan yang sama, dan di dalam kepercayaan untuk senantiasa taat dalam rencana dan rancangan Allah atas rencana hidup kita. Jangan kita menjadi sesat. Justru mungkin karena kita merasa tahu, tidak perlu membaca kitab suci, akhirnya kita menjadi pribadi yang munafik. Orang beriman akan terus berproses, belajar untuk menjadi lebih baik. Dan mereka senantiasa mengarahkan orang untuk sampai kepada Tuhan dan kepada Sang Sumber. Mengarahkan orang untuk mengenali Tuhan pada kitab suci dan bukan hanya sampai memuji pada kebaikan kita, tetapi memuji karena kemuliaan Allah. Selamat beraktivitas dan semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Ia mengendaki setiap orang selamat. Jika kita mengasihi iman kita, maka jangan kita menghakimi atau membunuh karakter orang untuk berbuat baik. Dukunglah, apresiasilah, dan bantulah sesamamu untuk menjadi lebih baik. Itulah yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan menghendaki setiap orang hidup dan bukan mati. Dia melaksanakan perintah Allah dan bukan membenci Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.